Coba bayangkan sejenak kita bisa bertukar mata dengan berbagai binatang. Lihat persimpangan itu? Salah seorang pengemudi menerobos lampu merah dan semuanya jadi kacau. Pria yang menyebabkan kecelakaan mengaku lampu lalu lintasnya tidak berfungsi. Tapi ternyata dia tidak bisa melihat lampu merah karena mata lebahnya, yang bisa melihat 5 warna tidak kasat mata bagi manusia, namun sangat bermasalah dengan lampu lalu lintas. Boom! Sebuah mobil memperparah kecelakaan tadi. Apa alasan si pengemudi? Mata bantengnya. Pantas, tepat sasaran. Haha. Semua orang mengira banteng marah karena warna merah. Sayangnya, tak banyak yang tahu bahwa itu hanya mitos. Bukan warna merah yang membuatnya marah. Banteng bahkan tidak dapat melihat warna merah karena mereka buta warna sebagian dan hanya dapat mendeteksi warna kuning, hijau, biru, dan ungu. Gerakanlah yang memancing amarahnya. Saat mengintip ruang kelas di kampus ini, kita melihat seorang mahasiswa sedang mengikuti ujian tanpa persiapan sama sekali. Satu-satunya peluang untuk lulus hanyalah dengan menyontek jawaban teman di sebelahnya. Untunglah, dia tidak perlu mencondongkan badan untuk melakukannya. Dia punya mata bunglon. Masing-masing matanya dapat bergerak dengan bebas ke arah yang berbeda. Dengan mudah, dia bisa mengintip pekerjaan teman sebelahnya dan sekaligus tetap melihat dosen dengan matanya yang lain. Oh, Bapak dosen mengetahui akal bulusnya. Walaupun duduk di bagian belakang kelas, pengawas ujian melihat semuanya dengan jelas sebab dia punya penglihatan paling tajam di dunia, mata elang. Matanya bisa melihat 9 kali lebih jauh daripada mata manusia dan dapat fokus pada benda-benda kecil dari jarak 3 km. Yah, kawan kita tadi tidak punya peluang. Dia tetap akan ketahuan meskipun duduk di kafe yang jauhnya beberapa blok dari kampus. Mata elang juga dapat membedakan lebih banyak warna. Jadi, dunianya jauh lebih cerah dibanding dunia kita. Di dunia di mana orang dapat menukar penglihatannya dengan mata makhluk lain, aku yakin mata kucing adalah pilihan yang populer. Kamu akan melihat antrian panjang. Mereka berharap mendapatkan pupil vertikal yang misterius itu. Tapi, apa kelebihannya? Kucing hanya bisa melihat warna biru dan hijau dan sulit membedakan warna merah dengan merah muda. Tapi dalam gelap, orang bermata kucinglah yang paling unggul. Kucing secara alamiah berburu di waktu fajar dan senja, di mana mereka dapat melihat hewan-hewan pengerat kecil berkeliaran di semak-semak yang jauh, bahkan dalam cahaya yang redup sekalipun. Pemburu, catat nih. Berlawanan dengan anggapan orang kebanyakan, anjing tidak melihat dunia ini dalam warna hitam putih. Nyatanya, anjing tidak dapat melihat warna merah dan hijau, atau sebagian besar warna keabu-abuan. Jika kamu memiliki mata anjing dan ingin melihat matahari terbenam, inilah kira-kira yang kamu lihat. Banyak anjing menderita rabun jauh. Skor rata-ratanya sekitar 20/75. Kamu mungkin tak bisa melihat pelangi di kejauhan dengan semua warnanya yang megah. Tapi, paling tidak, kamu bisa mendapat apa yang kamu inginkan dengan rayuan matamu yang sendu itu. Jika kamu ingin tampil seeksotis mungkin, cobalah mata ular. Ya, lensa sklera memang mudah didapat, tapi penglihatan termal ular yang asli lain cerita. Dengan penglihatan ini, ular dapat melihat perubahan suhu terkecil sekalipun dan mendapat gambaran lingkungan di sekitarnya. Dokter dengan mata ular dapat segera mengetahui apakah seorang pasien sedang demam. Dan tentu saja, kamu tak akan menang saat main petak umpet melawan orang seperti itu. Tapi jika ingin jadi petinju terbaik di seluruh dunia, cobalah mata lalat. Para ilmuwan berkata, lalat melihat dunia dalam gerak lambat. Itu sebabnya sulit memukulnya dengan koran. Lalat juga punya penglihatan 360 derajat, sehingga tak seorang pun dapat menyelinap di sekitarmu tanpa terlihat. Tapi, kelemahan terbesarnya adalah karena mata lalat terdiri dari ribuan reseptor terpisah. Gambar yang dihasilkan jadi seperti mozaik atau TV dengan resolusi rendah. Mana yang harus kupukul? Bagaimana dengan mata sebesar piring? Mataku biasanya lebih besar dari perutku. Tapi, seperti inilah penampilan kita dengan mata cumi-cumi raksasa. Semoga berhasil mengangkat kepalamu.
Sulit memanfaatkan mata cumi-cumi dalam dunia manusia, tapi dalam air, mata ini sungguh berharga. Mata ini bisa melihat cahaya redup dari jarak 120 meter. Ini membantu cumi-cumi raksasa mendeteksi paus yang lapar dan menghindari bahaya. Kita semua pernah punya mata sebesar ini. Itu loh setiap kali kamu menaruh terlalu banyak makanan ke dalam piringmu. Biasa, lapar mata. Sebagian orang menyukai kehidupan malam dan mereka pasti akan suka dengan mata burung hantu. Burung hantu bisa melihat dalam gelap lebih baik daripada makhluk apapun dalam kerajaan binatang. Supaya kamu tak tersesat lagi saat pulang dari keluyuran tengah malam. Maaf, tapi kemampuanmu melihat warna juga akan berkurang drastis. Ditambah lagi, mata burung hantu tak dapat bergerak dalam rongganya, sehingga kamu harus memutar lehermu untuk melihat ke sekeliling. Tapi, memutar kepala sejauh 270 derajat berguna juga saat mencari mobil di area parkir yang penuh sesak. Tentu saja, sebagian orang tak akan begitu beruntung dengan mata barunya. Misalnya, mata kodok hanya bisa melihat benda-benda bergerak. Bayangkan, kamu mencoba menghentikan penjahat yang melarikan diri. Dia berhenti, menunggu dan menghilang tepat di depan matamu. Mungkin kamu kehilangan jejak penjahat itu. Sebagai gantinya, kamu tetap bisa menangkap serangga yang terbang di dekatmu. Dengan mata siput, kamu akan bisa dengan mudah melihat melampaui kepala orang-orang di bioskop atau pertandingan sepak bola, atau melihat ke dalam telingamu sendiri. Hiuh, salah besar. Tapi bersiaplah untuk melihat pemandangan hitam putih dan sangat kabur. Walau bisa mendeteksi cahaya, kegelapan, dan gerakan, mata siput tidak dapat melihat warna atau detail yang banyak. Jadi, hati-hati jangan sampai matamu menabrak kusen pintu. Mata kelelawar tidak akan terlalu berguna kecuali dipakai bersamaan dengan telinganya. Mata dan telinga kelelawar bekerja sama menunjukkan arah dengan ekolokasi. Kelelawar mendengar gelombang bunyi yang memantul di berbagai permukaan lalu menebak bentuk dan jarak benda tersebut. Begitulah cara kelelawar membuat gambaran tentang dunia di sekitarnya. Ya, memang kamu harus terbiasa berteriak untuk tahu kemana kamu pergi. Bersiaplah dengan tatapan aneh dari orang-orang yang lewat. Perjalanan singkat menuju padang pasir. Oh, tidak. Ada badai pasir besar. Tapi itu tak akan membuat takut orang-orang ini. Mata unta mereka sudah terbiasa menghadapinya. Unta punya bulu mata panjang yang melindungi mata mereka dari pasir. Yang lebih penting lagi, unta punya kelopak mata ketiga yang sangat tipis seolah tembus pandang. Kelopak mata ini melindungi mata dengan sempurna, seperti pelindung layar pada ponselmu. Pernah melihat kacamata pada helm pilot yang nampak seperti kepala capung? Mata capung pasti bermanfaat di kokpit pesawat. Capung punya 3 mata kecil tambahan yang dapat mendeteksi gerakan dalam sepersekian detik. Itu memungkinkannya melakukan trik-trik akrobat luar biasa dan memburu mangsanya. Capung juga punya penglihatan 360 derajat dan peka terhadap 11 jenis cahaya. Penglihatan kerang raksasa akan mengubah persepsimu tentang dunia. Mata mereka tidak seperti mata kebanyakan yang dapat melihat benda di sekitarnya. Tapi, kerang punya ratusan organ seperti mata yang bisa membedakan cahaya dan gerakan, sehingga memungkinkan otak membentuk gambar tidak biasa tentang lingkungannya, yang tampak seperti gugusan galaksi penuh warna di ruang angkasa. Hampir mirip yang kamu lihat saat berlebihan menyipitkan matamu. Apa ini bermanfaat bagi kita manusia? Jawabannya terserah kamu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.